Selamat malam saudara-saudariku, kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan sudah karuniakan. Ketika kami beraktivitas, bekerja, kami boleh dijaga dan dipelihara, dan malam ini sebelum istirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pada hari ini, malam ini khususnya, renungan malam kita berjudul penujuman. Sekali lagi, penujuman atau nekromansi dan pemujaan leluhur. Saudara-saudara, penujuman ini dipraktikkan sejak zaman dahulu. Penujuman adalah bentuk panggilan arwah yang diduga aktif dari orang mati untuk mendapatkan yaitu pengetahuan seringkali tentang kejadian di masa depan. Sedangkan pemujaan leluhur adalah kebiasaan pemujaan terhadap leluhur yang telah meninggal karena masih dianggap keluarga dan arwahnya diyakini dapat mempengaruhi kehidupan orang yang hidup. Praktik kafir ini bisa sangat menarik bagi mereka yang percaya pada jiwa yang abadi dan yang juga merindukan orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Tapi kalau kita baca dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-25 ya. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Ada pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari pengalaman Saul dengan perantaraan wanita di Endor ini. Nah, Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bahwa Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua peramal, dukun, ahli sihir, kemudian juga ahli nujum dalam teokrasi Israel kuno itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan hukuman bagi mereka harus dihukum mati dengan rajam. Itu kita bisa baca dalam Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 6, 27, kemudian juga Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Nah, sesuai dengan hukum-hukum ini, Raja Saul telah menghancurkan semua dukun dan peramal dari Israel. Itu dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 3 dan juga ayatnya yang ke-9. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian setelah ditolak oleh Tuhan, Saul ditolak oleh Tuhan, maka Saul sendiri dia pergi ke kota Kanaan di Endor untuk justru bertanya kepada seorang dukun. 1 Samuel 28 ayat 6, ayat 7 dan ayat 15. Dia memintanya untuk memanggil mendiang Nabi Samuel yang kita ketahui, yang konon katanya muncul dalam penampakan ahli nujum dan berbicara dengan Saul, ya, dengan Saul. Roh penipu yang berpura-pura menjadi Samuel memberitahu Saul bahwa besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku dalam 1 Samuel 28 ayat 19. Saat meramalkan kematian Saul, roh penipu itu hanya dengan mengambil bentuk Samuel, menegaskan kembali teori yang tidak alkitabiah tentang keabadian jiwa. Itu adalah penipuan yang kuat, dan Saul seharusnya tahu lebih baik daripada terlibat dengan apa yang sebelumnya dia telah kutuk. Lebih dari 2 abad kemudian, Nabi Yesaya menulis di dalam Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Apa yang dia catat? Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mari kita menggunakan iman, doa, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Bertanya hanya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar firman Tuhan malam ini sebelum kami beristirahat. Karuniakanlah kepada kami tidur yang nyaman, yang nyenyak, agar kami dipulihkan dengan kekuatan, besok kami bangun dengan kesehatan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, kehidupan kami dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.